Selamat pagi. Silakan diperkenalkan dulu pasiennya, ya. Ya, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Yuverteva dari mahasiswa dari Stikes Karya Husada, dan di sini pasien saya yang bernama Bu Wiji, umurnya 47 tahun. Oke, salam Akses kenal. Namanya Bu siapa? Bu Wiji, Bu Iti. Bu Wiji, Siapa? Bu Wiji. Oh ya, oke. Ya, silahkan. Akses IUD, keluhan utamanya itu kram pada perut bagian bawah. Oke. Kamu balik. Ibu, hari ini saya akan memberikan konseling tentang IUD ya, Bu. Ya. Adalah salah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa, baik bentuk, ukuran, bahan, dan masa aktif. Diletakkan dalam kafum uterus sebagai usaha kontrasepsi menghalangi fertilisasi. Nah, maksud dari pengertian IUD-nya adalah alat itu terbuat dari bahan plastik dan bentuknya mungkin macam-macam. Ada yang berbentuk T, ada yang berbentuk 7, ada yang berbentuk S. Tapi fungsinya tetap sama untuk mencegah kehamilan. Biasanya itu dimasukkan dalam rahim kita. Tapi fungsi dan tujuannya tetap sama untuk mencegah kehamilan. Nah, di sini ada efek samping IUD. Di halaman yang ketiga ya, Bu ya. Itu ada perdarahan, rasa nyeri dan kram di bagian perut bagian bawah. Terganggunya siklus menstruasi, dismenor atau nyeri pinggang, dan gangguan pada suami. Perdarahan itu maksudnya mungkin ibu saat menstruasi itu darahnya lebih dari biasanya. Itu seperti itu. Terus mungkin siklus menstruasinya tidak teratur. Terus saat menstruasi mungkin nyeri pinggang, atau saat hubungan itu suaminya tidak rasanya tidak nyaman. Itu salah satu dampak atau efek samping dari KBID. Nah, di situ ada cara mengatasi permasalahan IUD. Mungkin ibu harus konsultasi dulu atau melakukan pemeriksaan dulu, baru diberikan obat sesuai resep dokter atau resep bidan seperti itu. Dan terakhir mungkin ibu harus kompres air hangat. Kalau rasa nyeri atau kram, itu ibu kompres air hangat bisa meredakan rasa nyeri seperti itu ya, Bu ya. Ya, mungkin ibu mau bertanya, silahkan. Yang reaksi perut itu apa selamanya memasang sampai akhir nanti penyedotan itu apa masih bisa dikendalikan? Apa terus kram atau itu? Gini Bu, ibu harus tergantung dari ibu harus apa namanya konsultasi ke bidan, terus berikan arahan dari kita meredakan rasa nyeri tersebut seperti itu. Seperti itu. Ya, Ya, jelas penjelasan dari iya. Sudah Bu. Baik. Ibu, pasiennya sudah berapa lama pakai IUD? Tunggu. Mau ibu sudah pakai berapa lama? saya sekitar 6 tahun. 6 tahun Bu sudah sama pemakaian. Ya. Oke, selama 6 tahun Ibu sudah kontrol berapa kali, Bu? Selama 6 tahun itu ibu sudah kontrol berapa kali? Sekitar 4 kali. 4 kali. Ini apa, Bu? Keluhannya? Keluhannya apa Bu? Dengan kram-kram itu ada. Pada bagian kram perut. bagian perut yang lain tidak. Sampai sekarang masih kram ya, Ibu?
Ya, Sampai sekarang masih Iya, kram? Bu. Sampai sekarang masih. Iya, Bu. Masih. Eh, kram yang ketika mens aja atau tidak mens juga kram? Bisa diulang, Bu? Kram perutnya pada saat mens saja atau saat tidak mens juga kram? sebelum satu hari sebelum datangnya haid itu pasti kram Oh sampai gitu. sampai hari pertama dan kedua. Setelah itu sudah enggak. Enggak. Tapi kalau hari-hari biasa enggak kram, itu masih normal ya, Bu? Karena ketika dipasang spiral atau IUD, itu kan berarti ada benda asing masuk ke dalam rahim. Sehingga kalau orang orang mens itu kan pasti rahimnya itu berkontraksi. Jadi dia bergetar-getar, bergerak sehingga kalau ada IUD-nya otomatis rasa sakitnya itu akan sedikit bertambah gitu, ya. Jadi selama sakitnya masih bisa diatasi, ya, maka tidak apa-apa, ya, Bu. Ya, selama ini ya sudah ditangani dengan apa, Bu, biasanya? Mungkin Ibu melakukan apa gitu supaya sakitnya itu tidak terlalu terasa? Ya kadang kalau terasa itu ya saya buat istirahat dulu sambil saya los-los gitu toh. Oh gitu. Ya, Dan begitu ya, sudah hilang Bu, rasa sakitnya? Sudah berkurang? ya, ya. Oke. Ibu bisa, Mbak Yofer, bisa diajari mungkin cara teknik relaksasi, kemudian kompres untuk mengurangi nyeri. Silahkan Iya, Bu. ditonton nih. Silahkan Mbak Yofer ya, Ibu, untuk caranya mengatasi nyeri. Kalau di leafletnya ada caranya apa saja, Mbak Yofer, untuk mengurangi nyerinya? Pakai air hangat, terus itu Iya. langsung diikat depan. Sama itu apa handuk Tapi ya sama seperti handuk terus itu atau dikompres di bagian bawah seperti itu ya. iya. Terus ya ada rasanya di sini juga caranya. Iya, kata sini itu. Iya. Sudah. Oke. Jadi beberapa cara itu bisa dilakukan ya Bu, supaya nanti nyerinya, kram-kramnya itu bisa berkurang ya, pada saat pemakaian IUD atau spiral tadi ya. Nanti kita ganti kapan Ibu? Ganti spiral atau ganti tetap spiral atau pakai KB yang lain? Nah, ini usia saya sudah 47, Bu. Sampai Nggih. nanti spiral itu kurang 2 tahun. Nggih. Ya, misalnya itu mau, dulu kan saya itu KB implan. Nggih. Setelah mau ganti, kok darah saya agak tinggi, jadi disuruh istirahat dulu, terus dipasang IUD itu. Nah, rencananya nanti kalau sudah habis IUD, nanti saya mau pasang lagi lah, pokoknya biar aman gitu, Bu. Ibu nanti berarti ketika IUD-nya waktunya ganti, usianya sudah 49 ya, Bu? Ya, 2 tahun. Nanti usia 49 itu nanti Ibu kalau mau pasang IUD lagi bisa. Atau Ibu konsultasi lagi ke bidan nanti yang masang, nggih. Mungkin nanti jangka waktu pemakaiannya enggak sampai 8 tahun, karena kan sudah mendekati masa menopause nggih, Bu. Nggih. Ada yang mau ditanyakan, Bu?
Sudah jelas ya, Bu? Ampun. Makasih. Makin sami-sami. Kalau ada keluhan atau apa bisa konsultasi ke Mbak Yufer ya, Ibu. Nggih, Bu. Gitu, Bu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Suliani Saryani dari Situs Kuliah Sadar Kediri, mahasiswa ahli jenjang kebidanan D4. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau pembinaan pada saudari Dila. Sebelumnya saya ingin menanyakan, Abi sudah berapa lama tidak menstruasi? Sekitar kurang lebih 7 bulan. Selama tidak menstruasi, ada sering merasakan nyeri-nyeri nggak di bagian panggul? Nggak pernah. Nah, berarti di sini ada menderita atau bisa dikatakan oligomenorrhea. Saya sudah tahu belum atau itu oligomenorrhea? Belum. Akan jelaskan ya. Oligomenorrhea itu adalah suatu kondisi siklus menstruasi yang tidak teratur, yang mana siklus normalnya yaitu 21 sampai 35 hari, sedangkan yang menderita oligomenorrhea lebih dari 35 sampai 90 hari, atau misalkan bahkan lebih dari itu. Kondisi ini wajar pada masa remaja, pubertas saat ini, kan nanti kan masih SMA. Itu akibat dari gangguan hormon yang tidak stabil pada masa-masa pubertas. Biasanya ya oligomenorrhea ini biasanya pada awal masa menstruasi pertama, dari sekitar 2-3 tahun setelah haid pertama. Penyebab dari oligomenorrhea ini yang pertama malnutrisi, misalnya seperti ada tidak mengontrol makanannya. Yang kedua, berat badannya meningkat. Terus yang ketiga, akibat olahraga yang berlebihan. Olahraga yang berlebihan itu seperti kayak mengangkat alat berat, bisa juga kayak lari maraton. Setelah itu gangguan psikologis. Gangguan psikologis itu seperti ada kayak stres, terus bisa juga depresi gitu. Cara penanganannya di sini bisa langsung saja periksa ke dokter, karena kan untuk melakukan konsultasi. Di sini kan ada tidak menstruasinya sudah lebih dari kurang lebih dari 7 bulan kan. Nah, untuk bisa melakukan penanganannya atau cara pengobatannya bisa lebih langsung periksa ke dokter. Ada apa bisa dilatih atau sudah paham? Atau ada yang ditanyakan? Nggak ada. Coba saya lihat dulu pasiennya namanya siapa? Dila, Bu. Siapa? Dila. Lia. Dila. Lila. Iya. Oke, Mbak. Berapa sekarang? Kenapa, Bu? Umurnya berapa? Umurnya 14 tahun, Bu. Bentar lagi 15. Masih SMP kelas berapa? Mau naik ke kelas 1 SMA, Bu. Oh,
ya ya ya. Oke, baik. Jadi ada masalah di situ ya, Mbak Ila ya. Oke, itu masalahnya sudah berapa lama? Katanya kurang lebih udah 7 bulan Bu, tidak haid. 7 bulan. Berarti kalau menurut Mbak Widya, permasalahannya Mbak Ila itu penyebabnya apa? Akibat berat badannya Bu. Sudah dihitung untuk IMT-nya berapa? IMT. Berat badannya IMT. katanya 65. Nah, beratnya 65, tingginya berapa? 160. Berarti IMT-nya berapa? Rumusnya adalah Bu, nanti saya hitung. nanti dihitung ya. Oke. Selain itu, kira-kira yang menyebabkan apa? Toksik atau stres? Ada enggak kira-kira mengalami stres apa enggak akhir-akhir ini? Stres Bu katanya Bu. Stres kenapa? Karena bentar lagi mau masuk pesantren Bu. Oh, nanti SMA-nya di pesantren. Oke. Nah, terus biasanya oligonya oligo yang seperti apa, Mbak Widya? Bisa dijelaskan? Yang dia kan jarang haid Bu, jadinya bisa disimpulkan dia terkena oligomenorrhea Bu. Jadi berapa bulan sekali maksudnya? Haid ya maksudnya ya Bu. Biasanya dia tuh haidnya bisa telat juga Bu, kadang bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali baru bisa haid. Berarti selama 7 bulan sudah berapa kali? Selama 7 bulan berapa kali haid? Nggak ada haid Bu selama 7 bulan. Oh, sama sekali enggak? Oh, itu berarti namanya oligo atau aminure. Aminor. Oke, dicek lagi. Kalau bisa perbaiki pola makan ya. Tadi sudah dijelaskan ya, Mbak Lila ya. Senangannya makan apa? Lemak. Senang sih kenapa? Buah. Kita makan yang berlemak, bersantan, atau bagaimana? Senang makan mie Bu. Makan mie. Nah, itu harus ini ya, dirubah pola makannya ya. Suka sayur apa enggak? Suka sedikit. Perbanyak sayur, perbanyak buah ya. Ya, Mbak Lila ya. Malu badilanya Bu. Kenapa malu? Oke, terus kemudian olahraga suka nggak? Nggak suka. Olahraganya sukanya apa? Lari. Lari? Apa? Dia suka olahraganya lari katanya Bu. Oh, kalau berat badannya nanti dihitung IMT-nya ya. Kalau berat badannya over atau cenderung berlebih, itu sebaiknya jangan terlalu sering lari. Nanti lututnya gampang sakit ya. Cari olahraga-olahraga yang ringan untuk menopang tubuh ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, nanti lari bisa dikreasikan menjadi jogging ya, nggak usah terlalu berat. Atau gitu, tapi nggak usah terlalu lama-lama, nggak apa-apa ya. Terus kemudian dari faktor stresnya tadi, berarti mau masuk pesantren kenapa stres? Katanya stres Bu, karena mau pisah sama mama. Ya, belum pernah ya. Oke, nanti ini ya di manajemen diri supaya nggak stres ya. Karena harus mempersiapkan mental ya. Kalau mentalnya belum kuat, memang nanti ke stres. Jadi persiapkan mental ya. Anggap saja pondok itu
santren itu hal yang baru, tapi sesuatu hal yang menantang, yang baik kan, bukan sesuatu yang buruk. Jadi tidak perlu dipikirkan yang terlalu gimana ya, supaya nanti nggak stres. Karena corona, stres apa enggak? Apa Bu? Corona stres apa enggak? Nggak bisa bermain ya. Oke. Kemudian Mbak Ila ini ya, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu gitu enggak ya? Enggak Bu. Enggak. Kalau bulanan biasanya sakit nggak perutnya? Enggak juga. Enggak juga. Berarti hanya itu saja ya. Nanti coba diperbaiki pola makan, pola tidur. Tidurnya teratur apa enggak? Enggak. Kenapa nggak teratur? Sehari berapa jam tidurnya? Jangan itu. Jangan itu katanya di tidurnya berapa jam? Sehari berapa jam? Bisa 7 jam. Berapa? 7 jam Bu biasanya. Ini normal. Berarti tidak ada masalah dengan pola tidur ya. Berarti tadi pola makan dan juga pola pikiran. Harus jangan stres dari stres ya. Pakai olahraga aja biar nggak stres ya. Lakukan hal-hal yang positif ya, yang menghilangkan stres dari tubuh, dari pikiran. Oke, Mbak Lila ada yang mau ditanyakan ke Mbak Widya apa tidak? Enggak ada Bu. Nggak ada. Ya. Oke, berarti nggak ada yang ditanyakan ya. Nanti kalau sewaktu-waktu ada yang ditanyakan, bisa pondok boleh bawa HP nggak? Jangan-jangan stresnya karena nggak boleh bawa HP ya? Di pesantren. Ya. Karena nggak boleh bawa HP itu. Ya, Benar sekali. nah, makanya harus persiapan mental ya, supaya nanti bisa teratur ya. Karena kalau tidak teratur nanti berpengaruh ke selanjutnya. Ya. Jadi harus pikiran ini dijaga sebaik mungkin, oke? Oke, Mbak Widya silakan ditutup. Jadi kesimpulannya di sini pemerintah dalam perubahan situasi yang diberikan sampai 2035 sampai 90 hari. Nah, untuk kurang dan lebihnya saya akhiri. Terima kasih atas waktunya dan juga ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, jangan stres lagi ya. Dadah. Assalamualaikum, Mbak Ibu. Selamat sore. Oke, silakan. Diperkenalkan dulu siapa pasiennya. Kami dari Kampus yang Sadar, hari ini kami mau melakukan konseling tentang menopause. Nah, mungkin Ibu sudah pernah mendengar atau sudah ada gambaran tentang menopause, tapi di sini saya menjelaskan lagi tentang menopause. Nah, menopause adalah terhentinya siklus menstruasi atau ibu yang tidak melahirkan lagi. Nah, biasanya sering terjadi pada usia 45 tahun sampai 53 tahun dan bahkan sampai dengan 60 tahun. Nah, gejala-gejala yang sering terjadi pada ibu itu seperti depresi,
stres, terus sering cemas yang berlebihan, terus suasana hati. Nah, kemarin tanggal 23 itu kami datang mendata ibu. Dan di situ kami menemukan keluhan utamanya adalah sering cemas dan susah tidur. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penanganannya seperti apa. Nah, Pasiennya bisa dikenalkan lebih dulu nggak? Pertama itu mungkin ibu sering olahraga. Terus lakukan aktivitas yang tidak menimbulkan stres atau cemas yang berlebihan seperti itu. Terus selanjutnya itu kemarin itu ibu sulit tidur dan mungkin saya sarankan ibu untuk sering mandi air hangat pada malam hari. Terus bisa minum susu di sebelum tidur. Apa ibu bisa mau bertanya atau? Oh, minum susu nggak berani soalnya keluar rumah. Berapa kali? Iya. Mbak Ifor, bisa dikenalkan dulu pasiennya siapa, kondisinya seperti apa gitu? Gimana Bu? Kondisi ibu sekarang sehat-sehat. Ya, pasiennya itu pasien dengan apa, kondisinya seperti apa, kemudian diberikan intervensi berupa apa, itu harusnya dijelaskan terlebih dahulu. Iya Bu. Gimana? Iya Bu, nanti saya jelaskan lagi. Enggak, coba sekarang dijelaskan. Itu pasiennya pasien apa, kondisinya seperti apa, coba. Kemudian sempat ditensi enggak? Tensinya gimana? Oh, kalau pasien saya sekarang ibu menopause Bu. Jadi masalahnya itu sulit tidur dan sering cemas. Dan kemarin saya tensi itu 140 Bu tensinya. Sebelumnya tensinya berapa? Memang tinggi atau pada saat ini saja tinggi karena mengalami tinggi, kecemasan gitu? Gimana? Jelas Bu, soalnya jaringan Bu. Untuk ibunya tadi bagaimana? Sudah dijelaskan? Ada pertanyaan apa enggak? Ibunya siapa? Ibunya namanya? Sudah dijelaskan Bu, tapi namanya Bu siapa? Oke, ibu, coba saya tanya dulu ke ibunya. Pasiennya saya boleh ngobrol dulu sebentar dengan pasiennya? Ya, iya Bu, boleh. Assalamualaikum. Salam, Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Estiani. Istiani. Ibu tadi sudah dijelaskan ya masalahnya, Ibu ini apa, kemudian sudah diberikan solusi ya Bu? Iya, iya. Ibu umur berapa Bu? 60. Ibu sebelumnya memang hipertensi atau bagaimana Bu? Punya darah tinggi? Iya, iya. Kadang saya tensi 140. Soalnya mikir pekerjaan.
Oh, baik, Ibu. Jadi Ibu nanti ini ya, tadi sudah dijelaskan tentang permasalahannya. Ini ya, Bu, sering cemas gitu ya, Bu. Mikir apa, Bu? Iya, iya. Atau apa, Bu? Mikir tanggung jawab, mikir tanggung jawab pekerjaan. Soalnya saya penjahit. Masih bekerja ya, Ibu? Iya, kasih. Oke. Kemudian terkait dengan gangguan menopausnya tadi, Bu, itu bagaimana, Ibu? Sudah berapa lama, Bu, menopause? Ganggu. Berhenti haid sudah berapa lama? Sudah enggak menstruasi. Oh, sudah lama ya, Bu. Jadi Iya, enggak ada masalah dengan itu? enggak dengar, putus. Enggak ada masalah ya, Bu, dengan itu, Nge, ya? Iya, enggak ada. Ada. Cuma masalahnya tadi cuma darah tinggi aja berarti ya, Bu? Iya, iya sama cemas, susah tidur. Soalnya punya tanggungan pekerjaan kalau nggak selesai. Iya, berarti bukan terkait dengan berhenti haidnya itu tadi bukan ya? Oh, enggak. Terima kasih ya, Bu Is sudah mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.